Semua pelanggan tetap toko buku Fireside setuju tentang satu hal. Ada yang sangat istimewa dari tempat ini, terutama saat malam. Pendatang baru pun bisa merasakannya saat melewati pintu. Tertarik oleh rasa tenang yang hangat dan gamblang yang tampaknya mengalir di seluruh toko. Dari tempat duduk di sofa di samping perapian, Anda duduk dan mengagumi pesona dan ketenangan ruangan itu. Labirin rak tua dan tumpukan buku yang tidak serasi akan tampak tidak teratur di tempat lain. Tapi di sini, itu masuk akal. Tidak seorang pun di toko buku Fireside yang pernah terburu-buru. Ini tempat yang cocok untuk duduk dan berdiam diri. Saat Anda tenggelam ke sofa, Anda mendengar beberapa tetes pertama hujan rintik di luar. Anda menarik napas dalam-dalam dan membiarkan diri Anda tenggelam lebih dalam. Mari buat diri Anda merasa lebih santai dengan latihan relaksasi singkat. Relaksasi malam ini adalah visualisasi. Jadi, jika sudah siap, mari mulai. Apapun yang terjadi hari ini, apakah ini hari yang sibuk atau hari yang tenang, ini kesempatan untuk meletakkan semuanya. Melepaskan semua obrolan batin dan menemukan tempat istirahat, baik tubuh maupun pikiran. Pertama, buat diri Anda nyaman di ranjang. Luangkan waktu untuk berhenti dan diam. Saat Anda siap, tarik napas dalam-dalam. Bernapas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Dan saat mengembuskan napas, biarkan tubuh tenggelam ke ranjang Anda. Merasakan berat tubuh. Membiarkan pikiran datang dan pergi. Sekarang bayangkan aliran sinar matahari yang hangat menjalari seluruh tubuh, melarutkan semua ketegangan, ketidaknyamanan. Saat sinar itu mulai menjalari tubuh, mulai dari jari kaki, lalu naik lewat kaki, dan tungkai dijalari sinar matahari. Kualitas kehangatan, ruang, dan kenyamanan saat sinar itu terus menjalar
ke seluruh tubuh. Naik melewati pinggang, ke punggung, dan perut. Seolah sinar itu menghilangkan semua ketidaknyamanan. Sinar itu terus naik, lewat dada dan punggung atas, ke bahu, dan turun ke lengan. Turun sampai ke tangan dan jari. Perasaan lega pada tubuh. Dan tenang dalam pikiran. Saat sinar itu terus menjalar, naik ke leher dan tenggorokan, ke kepala dan wajah, sampai ke bagian paling atas tubuh. Sampai tidak ada apa-apa lagi selain rasa tenang itu yang tersisa. Sekarang perlahan alihkan perhatian kembali ke tubuh. Toko buku Fireside tetap buka sampai malam. Duduk di sofa tua di samping perapian, dikelilingi rak buku yang berantakan, dan mendengarkan hujan yang turun perlahan di luar. Anda sudah lama duduk di sofa di depan perapian, memegang buku itu tanpa membukanya. Sekarang, saat Anda menutup mata sejenak, rasakan beban buku di pangkuan Anda. Bukunya berat, besar, dan berat. Anda mendengar api, suara orang-orang yang berkeliaran di lantai kayu, banyak gumaman. Sulit untuk tidak menyukai toko buku ini dengan lorong-lorong kecilnya yang dibentuk rak-rak buku dengan barisan punggung buku warna-warni. Sofa kulitnya yang dalam. Perapian yang menjadi nama toko buku itu dan menerangi permadani kecil dengan cahaya romantisnya. Anda buka buku itu, membaca baris pertamanya. Meski dia melewati jalan ini berkali-kali sampai dia bisa membayangkannya. Anda kesini bukan untuk buku ini. Anda hanya menemukannya di bagian buku bekas. Atau buku itu yang menemukan Anda. Karena buku itu tidak berdiri tegak di rak seperti buku lainnya, tapi ditumpuk di atasnya, sedikit menonjol, seolah orang lain mengambilnya, lalu menaruhnya kembali. Anda selipkan pita merah halus di antara halamannya, dan menutup buku itu lagi, menikmati beban beratnya di tangan Anda, yang tampaknya mendorong tubuh Anda lebih dalam lagi ke sofa. Halaman punya aroma sejarah yang menenangkan. Sampul tuanya terbuat dari kain hijau dengan huruf emas di punggungnya. Sudah buram. Tidak seperti sampul edisi barunya, dengan jaket mulus yang cerah dan tipografi tebal yang memanggil Anda dari rak,
menuntut perhatian Anda. Dua wanita berdiri di bagian sejarah, bicara dengan suara pelan. Mereka berpelukan, menemas tangan, bertukar pandangan penuh arti, dan berpelukan lagi. Toko buku itu hangat, tidak hanya karena perapian, suasananya juga terasa hangat. Dindingnya dipenuhi banyak benda, alat musik kuno, cermin, pengait lampu berbentuk ikan, sampul album dan buku kuno, poster tentang sejarah sepeda, dan baki alat cetak besar berisi mobil mainan dan batu permata. Anda mulai tertidur. Mungkin hangatnya api yang membuat Anda mengantuk. Mungkin karena berat buku di pangkuan Anda, atau gumaman pelantayangan ulang acara kuis dari televisi lama yang digantung di dinding. Di sudut toko buku, di antara dua rak, klub buku lokal mengadakan pertemuan sore mingguannya. Beberapa anggota duduk di kursi, yang lainnya duduk di lantai dengan punggung bersandar kerak menduduki jaketnya. Mereka membahas cerita detektif. Seorang pria dengan kemeja paisley dan kacamata berbingkai tebal mengingatkan yang lain tentang petunjuknya. Ingat ini, katanya. Ingat itu. Dia terlihat tersesat dan agak lelah. Gadis dengan rok biru dan kaos leher polo biru. Dia berkeliaran tanpa tujuan di sepanjang rak buku, makan biskuit gandum, mengagumi buku, seperti mengagumi garis pantai yang indah. Dia tampak tidak mencari sesuatu yang khusus. Mungkin dia hanya menghabiskan waktu, menunggu hujan reda, menunggu seseorang datang, menunggu ada tempat yang kosong di sofa. Dia berjalan di lorong berlabel sains, pertambangan, teknik, filsafat, olahraga, romantis. Warna merah mantelnya bercampur dengan dan memperdalam warna kemerahan dari rak kayu berpelitur saat dia lewat. Lalu dia pergi ke konter. Permisi, dia bertanya, melepas alat pendengarnya. Di mana bagian fiksi? Seorang pria tua dengan mantel kotak-kotak tipis dengan kerah lebar duduk di kursi rendah di ruang buku langka, membaca buku besar tentang sejarah botani. Sambil membuka-buka halaman dengan ilustrasi detailnya yang indah, dia menyebut nama tanaman tanpa suara. Salvia, Huken Ekloa, Kalama Grostis. Dia tersenyum saat membaca, seolah buku itu temannya. Seolah nama-nama tumbuhan ini mengingatkannya pada orang yang istimewa. Lampu depan mobil yang lewat menerangi tetesan air hujan yang menitik di jendela. Di luar, orang berkumpul di bawah kanopi, menunggu hujan berhenti.
Ada papan tulis di depan toko yang mengiklankan acara sastra beberapa waktu lalu yang belum dihapus. Di sampingnya di meja rendah, seekor kucing meregangkan badan di atas tumpukan buku obral. Antologi puisi, memoir, kurir sepeda, setumpuk ensiklopedia yang terbarukan. Dua mahasiswa musik, salah satunya membawa kotak biola hitam, menelusuri barisan album dan CD yang dibungkus rapat di bagian musik tanpa bicara. Suka simfoni nomor 3 Beethoven kan? Katanya. Tidak juga, kata temannya. Dan mereka kembali diam. Di bagian anak-anak, seorang ayah dan balita duduk bersebelahan di kursi beanbag di lantai. Satu demi satu, sang ayah mengeluarkan buku dari rak. Dan satu demi satu, seorang anak memasukkannya kembali. Di satu sisi perapian, ada lukisan Santo dengan latar belakang daun emas. Di sampingnya, ada sketsa arang kecil berupa perahu nelayan di laut yang bergolak. Di sekelilingnya ada pamflet dan foto hitam putih para penulis. Penulis yang berdiri bicara dengan penulis lainnya. Penulis yang memegang buku dan bicara lewat mikrofon dikelilingi wajah yang serius menyimak. Seorang penulis yang pakai syal terfoto sedang bicara. Mulutnya terbuka. Seorang penulis yang memegang tas kulit di samping tumpukan buku yang mungkin adalah karyanya. Pengusaha wanita melepas mantelnya atau tepatnya mengibaskannya, seolah mengibaskan pikiran sibuknya, dan berjalan ke belakang ruangan. Lantai parket yang goyah berbunyi di bawah kaki saat dia membawa mantelnya ke rak mantel. Meja kopi di depan sofa dipenuhi dengan koran kemarin dan selebaran pembacaan puisi. Sementara di ujung sofa, seorang pria duduk dan mengeluarkan buku catatannya. Rambut ikalnya yang menyembul dari belakang topi wolnya membuatnya tampak seperti kutu buku. Mungkin dia penulis, atau guru, atau penyair. Ya, bukankah dia penyair terkenal? Ada sesuatu tentang ekspresinya. Ekspresi tertutup di matanya yang menunjukkan dia sedang menulis puisi. Sofa itu, sofa yang layak, yang biasa ada di rumah pedesaan, yang benar-benar bisa membuat Anda nyaman. Di belakangnya ada buku, 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 buku. Buku-buku di kusen jendela dan ditumpuk di lantai. Meja penuh dengan novel dan buku puisi dan buku tentang filsafat. Rak buku mencapai dari lantai ke langit-langit. Labirin rak yang melengkung berisi sebaris, kadang dua baris, buku. Hujan yang turun sejak tadi mulai turun dengan deras. Aliran air terbentuk di jendela toko buku. Di samping pintu
ada counter di mana pelanggan sedang bicara dengan penjual buku. Dalam bisikan penuh semangat, di bawah lampu gantung berlengan 5 dengan kap lampu kaca buram. Dia mencoba menjelaskan buku yang dia cari, yang nama pengarangnya dia lupa. Dia miringkan kepala ke satu sisi dan melepas kacamatanya, membuat gerakan memutar dengan tangannya, seolah mengumpulkan namanya dari udara. Penjual buku memberi saran, dan pria itu mengangguk. Ya, katanya. Itu namanya. Suasana di toko buku itu jadi lebih semarak, bukannya terganggu oleh suara-suara yang terdengar. Langkah yang terseret pelan, halaman buku yang dibalik, bunyi api yang menggertak dan berderak. Di luar gelap, Anda tidak bisa melihat toko-toko sebelah. Di dalam, dari tempat lilin berlengan 5, memancar cahaya emas yang redup. Penjual buku muncul mengumpulkan buku yang ditinggalkan pelanggan sebelumnya di meja. Buku tentang ruang angkasa, alam semesta, dan botani. Lewat jendela toko buku yang kusen hijau gelapnya tertutup buku-buku tentang radio antik dan radio antik sungguhan, Anda melihat wanita memakai Macintosh kuning melewati trotoar yang gelap dan basah. Wanita yang sama yang Anda lihat beberapa menit lalu, tapi dengan teman sekarang. Keduanya di bawah satu payung. Saat melewati toko buku, mereka berhenti dan menempelkan wajah ke kaca. Saat malam makin larut, hujan pun makin deras. Pintu toko buku berderit terbuka dan seorang wanita masuk. Dia mengibaskan topinya berkata, hujannya sangat deras, tanpa tertuju pada siapapun. Lalu dia menutup payungnya, membuat sedikit genangan air hujan di lantai. Penjual buku membawa setumpuk buku yang sangat seimbang kembali ke bagian interior untuk disimpan lagi. 1001 ide dapur. Dapur arsitek. Dapur reklamasi. Dapur di kota. Dia menaiki tangga kayu kokoh yang bersandar di rak dan satu persatu mengembalikan buku ke rak yang lebih tinggi. Seorang pria berdiri di bagian wisata, membuka halaman panduan ke Kroasia. Setelah selesai, dia menutup buku itu, menaruh tangannya sebentar di sampulnya, dan mengembalikannya ke rak. Dia memindai barisan buku wisata dan memilih peta Roma. Di lantai atas kafe yang remang-remang, terdengar samar tawa dan suara susu yang dikocok. Seorang wanita berjalan menuruni tangga sempit, bicara di telepon. Itu bagus, katanya. Kisah yang hebat. Kisah yang hebat.